Informasi mancanegara, pemirsa, 12 orang tewas dan puluhan hilang saat tanah longsor menenggelamkan kapal di pelabuhan Iparia, wilayah Ucayali, Peru. Tanah longsor menenggelamkan dua kapal di pelabuhan Iparia di wilayah hutan Amazon, Ucayali, Peru. Terlihat sejumlah penumpang berhasil menyelamatkan diri, dan barang-barang dari kapal yang tenggelam hanyut di sungai. Petugas berupaya mengevakuasi dan mencari korban yang hilang, namun sempat mengalami kendala akibat derasnya arus sungai. Setidaknya 12 orang termasuk 3 anak-anak tewas atas insiden tersebut. Pihak berwenang setempat juga melaporkan 16 orang terluka dan 30 lainnya hilang. Erosi tepian sungai Ucayali menjadi penyebab longsor yang mengakibatkan tenggelamnya 2 perahu yang mengangkut sekitar 200 penumpang. Pusat Operasi Darurat Nasional melaporkan, upaya pencarian dan penyelamatan korban hilang masih terus dilakukan. 16 orang berhasil diselamatkan selama operasi ini. Pemirsa, hujan salju lebat dan juga kondisi jalan yang licin memicu kecelakaan beruntun besar yang melibatkan sekitar 45 kendaraan di negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Kecelakaan beruntun besar yang melibatkan sekitar 45 kendaraan terjadi di negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Kecelakaan ini setelah banyak mobil dan truk kehilangan kendali saat salju deras dan es membuat jalanan licin dan jarak pandang menurun drastis. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu pagi ini. Dibutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk membersihkan jalan tersebut hingga bisa dilalui kembali. Namun demikian, petugas mengimbau warga untuk menghindari perjalanan jika tidak mendesak. Diguyur hujan deras selama beberapa hari, sebuah ruas jalan di Kragujevac, Serbia ambles dan mengakibatkan arus lalu lintas yang menghubungkan pemukiman dengan pusat kota terputus. Sebuah ruas jalan di Kragujevac, Serbia tiba-tiba ambles. Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Serbia menyatakan penyebab awal amblesnya jalan diduga terkait pergeseran tanah akibat curah hujan tinggi yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir. Dugaan sementara, dinding penahan tanah runtuh dan menimpa jalan yang berada di bawahnya. Akibat amblesnya jalan, arus lalu lintas yang menghubungkan pemukiman dengan pusat kota terputus. Karena kejadian ini bukan pertama kalinya, warga mendesak pemerintah untuk memeriksa seluruh proyek konstruksi di area tersebut. Pemirsa, Hamas kembali menyerahkan salah satu jenazah sandera Israel terakhir yang ditemukan di Beit Lahia, Gaza Utara. Penyerahan jenazah sandera ini sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, menyerahkan jasad sandera Israel yang ditemukan di Beit Lahia, Gaza Utara. Jenazah salah satu sandera terakhir ini diserahkan Hamas melalui Palang Merah Internasional. Anggota Brigade Al-Qassam berdiri di samping jenazah dan menyerahkan kepada tim ICRC setelah menandatangani dokumen serah terima. Namun, Israel membantah jenazah yang baru-baru ini ditemukan di Gaza tidak sesuai dengan daftar. Jenazah tersebut belum dapat diidentifikasi secara resmi sebagai jenazah sandera Israel hingga dapat diperiksa oleh Lembaga Forensik Nasional. Menurut Hamas, sejauh ini telah menyerahkan 26 jenazah sandera Israel dengan 2 orang masih belum diketahui keberadaannya.
Militer Israel kembali melakukan pelanggaran gencatan senjata dan meledakkan rumah warga Palestina. Pasukan militer Israel kembali melakukan penghancuran rumah warga Palestina di kawasan tepi barat yang diduduki pada hari Selasa. Rumah yang diledakkan merupakan rumah milik seorang tahanan yang dituduh sebagai militan dan diduga terlibat pengeboman di bus Israel. Sebelum peledakan, pasukan Israel memaksa beberapa keluarga Palestina untuk meninggalkan sekitar rumah tersebut. Aktivis dan pemimpin Palestina mengecam tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia dan juga hukum internasional. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, tim penyelamatan dari Damkar Bondowoso mengevakuasi sapi yang terjebak dalam lubang septic tank. Dengan dibantu warga, akhirnya sapi bunting seberat 1 ton berhasil terangkat. Tim penyelamatan dari Damkar Bondowoso, Jawa Timur mengevakuasi sapi yang terjebak dalam lubang septic tank dari sebuah rumah di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen. Petugas dibantu warga sekitar berjibaku mengevakuasi sapi jenis lemosin dengan katrol menggunakan tripod yang telah dikaitkan pada sapi yang beratnya diprediksi lebih dari 1 ton. Diketahui sapi yang tengah mengandung 9 bulan itu pertama kali ditemukan anak pemilik sapi yang tengah bermain. Usai 1 jam proses pengangkatan bersama warga sekitar akhirnya membuahkan hasil. Sapi berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Terus bekerja sama dengan warga sekitar karena tidak mungkin juga seluruh damkar untuk melakukan penarikan. Jadi kami diminta bantuan warga sekitar, ya alhamdulillah warga responnya juga baik. Akhirnya berjibaku kerjasama, akhirnya hewan bisa terangkat. Petugas mengimbau warga agar segera menutup septic tank agar tidak membahayakan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang melanda Sumatera menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya adalah gugurnya seekor anjing K9 yang kelelahan usai membantu mencari korban selama beberapa hari. Seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau bernama Reno gugur saat mencari korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anjing berjenis Belgian Malinois ini tewas usai membantu petugas pencari korban selama beberapa hari. Reno diterjunkan di titik yang sulit dijangkau dalam menjalankan tugas kemanusiaan pada Operasi Aman Nusa 2 di Sumatera Barat. Anjing berusia 8 tahun 4 bulan tersebut tewas akibat kelelahan dan cuaca yang ekstrim, sehingga meninggalkan duka yang mendalam khususnya bagi Polda Riau. Akibat banjir di Sumatera Barat, sebuah jembatan kayu yang digunakan sebagai akses sekolah ambruk. Para siswa pun harus berhati-hati untuk menuju ke sekolah mereka. Banjir yang menerjang Sumatera Barat tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk menimba ilmu. Hal ini terlihat dari upaya para siswi sekolah dasar yang berusaha menyeberangi jembatan Sungai Rimbang di Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Jembatan yang terbuat dari kayu ini ambruk usai banjir menerjang di wilayah ini. Kawanan siswi ini dengan hati-hati merayap di sisi jembatan yang masih dapat dipijak. Sebagian dari mereka harus terduduk sejenak di tengah jembatan untuk menunggu dan menolong temannya, memastikan semuanya dapat sampai ke seberang dengan selamat. Pemirsa, sebuah video menegangkan viral di media sosial. Seorang anak di Aceh Tamiang terjebak selama 7 jam di atas sebuah tiang pemancang. Rekaman menegangkan menunjukkan seorang bocah laki-laki yang terdiam membeku di atas sebuah tiang pemancang. Tangannya gemetar kedinginan, wajahnya pucat, kakinya pun hanya dapat berdiri dengan arus deras di bawahnya. Di tengah cuaca buruk, anak Aceh tersebut harus bertahan selama 7 jam lamanya hingga akhirnya dapat diselamatkan.
Dengan bermodalkan sebuah tali dan kekuatan tangannya untuk bergelantungan, anak tersebut pun akhirnya berhasil diselamatkan melalui atap rumah warga. Pemirsa, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di utara Sumatera memisahkan banyak keluarga. Bahkan diantaranya di Aceh, di mana seorang ayah akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya usai menembus hutan selama 4 hari, 4 malam. Momen haru menyelimuti pengungsian Kuala Simpang, Aceh saat seorang anak menangis lega usai bertemu sang ayah. Alhamdulillah udah mengantar keluarga juga. Ada yang ketemu di jalan. Tangis itu tak terbendung. Usai selama 4 hari sang ayah menghilang dan tak dapat dihubungi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Rupanya sang ayah harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam menembus hutan untuk mencari keluarganya yang terpisah. Beruntung sang ayah bertemu petugas penyelamat yang mengendarai mobil di tengah perjalanan. Sang ayah pun harus naik di atas atap mobil untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Akibat banjir yang melanda, banyak warga di Aceh yang harus menahan lapar. Salah satunya adalah seorang bocah laki-laki yang harus hidup tanpa makanan selama 7 hari. Banjir yang menerjang Aceh menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya banjir yang masih terus menggenang hingga membuat anak-anak setempat kelaparan. Seorang anak di Pidi Jaya terlihat menyantap makanannya dengan lahap di perkarangan sebuah rumah. Dengan air yang mengalir deras di jalan, bocah laki-laki tersebut hanya dapat terduduk mensyukuri setiap suap dari nasi pertama yang didapatkannya usai 7 hari bertahan tanpa makanan. Video bocah laki-laki ini pun menyentuh hati banyak warganet dan viral di media sosial. Sementara itu pemirsa, seorang pria menyantap makanan yang ditemukannya dalam kulkas yang hanyut di tengah banjir di Sumatera Utara. Dan videonya pun viral di media sosial. Potret mengharukan terlihat di sebuah video pendek yang tersebar di berbagai platform media sosial. Seorang pria yang dijuluki Bang Bram terlihat tengah menyantap kudapan di tengah banjir. Kulkas yang terhanyut, guys. Dia makan. Diketahui Bang Bram telah mengevakuasi warga selama 8 jam tanpa henti hingga kelelahan. Terlihat dirinya mengenakan kaos basah kuyup. Wajahnya terlihat pucat. Bang Bram yang masih berada di tengah banjir setinggi pinggangnya ini menemukan sebuah kulkas yang hanyut. Saat dibuka, Bang Bram menemukan kudapan dan langsung menyantapnya. Melihat aksinya, warga sekitar pun bersorak, mendukung pria yang dijuluki pahlawan bagi warga sekitar tersebut. Tapi ke jalan udah bisa dapat dipijak.